atas doanya, kasih karunia melimpah atas kami. Kami juga menyapa dan memberkati untuk guru sekolah minggu, anak-anak, usher, multimedia, puji Tuhan, jemaat-jemaat yang setia, hamba-hamba Tuhan, Pastor Martin Ratu, terima kasih ketika memuji Tuhan tadi, selalu firman Tuhan benar-benar menyatu dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima. Terima kasih juga tim musik ketika musik dilantunkan, ketika saya tutup mata luar biasa. Saya menikmati suara bassnya, suara drumnya, suara keyboardnya luar biasa. Menyentuh hati kita semua, puji Tuhan. Saya menyapa jemaat-jemaat yang setia, angkat tangan katakan shalom. Saya juga menyapa untuk jemaat yang ada live streaming di luar sana. Terima kasih untuk semuanya. Saya percaya kasih karunia melimpah untuk kita semua. Dan juga jemaat-jemaat yang rindu diberkati, mungkin ada di luar kota, luar pulau dan luar negeri. Setiap link firman Tuhan akan saya bagikan kepada orang-orang yang kasih. Keluarga saya juga yang mengikuti juga live streaming. Puji Tuhan. Saya juga menyapa, terima kasih untuk keluarga Pastor Suherno Sopater, Master Teologi sebagai Gembala Sidang Gereja Bethesda GCC dan juga Ibu yang hari ini luar biasa adalah happy anniversary ya dari Pastor Suherno dan Nyonya. Puji Tuhan, berikan tepuk tangannya yang meriah. Luar biasa. Saya minta bantuan bagi Bapak Ibu yang hari ini datang bersama dengan suami istri, tolong berdiri bersama-sama. Ya, saya mohon bantuan ketika oke. Yang suami istri langsung maju ke depan. Cepat. Ayo, yang suami istri langsung maju ke depan. Tolong bantu saya. Yang suami istri, ya, tolong cepat. Nah, ya, terima kasih. Ya. Oke, sekarang posisinya berhadapan-hadapan, miring, ya, berhadapan. Ya, silakan. Suami istri berhadapan. Ya, oke. Pak, jangan sampai keliru loh, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, mepet lagi. Ayo suami istri. Ayo Pak, dicari istrinya Pak. Yang mana Pak? Ya. Oke. Nah, terima kasih atas bantuannya. Dengan hormat, yang agak di lorong maju lagi dikit atau mungkin ada di panggung enggak apa-apa, yang langsung aja. Ya, yang lainnya di panggung. Cepet. Ayo cepet. Yang lainnya di panggung. Ya, ayo mari. Ayo supaya ya, yang di situ agak maju lagi dikit. Ya. Nah, yang lainnya di panggung boleh. Naik. Yang lainnya naik lagi di panggung. Terus supaya kena zoom semua. Silakan mari. Yang lainnya naik. Ya, lainnya naik. Ibu, silakan di sini atau di ya, silakan. Ya, oke, maju semua. Setelah berhadapan-hadapan, Ibu tolong pegang pinggang Bapak ya, pinggang kedua-duanya. Tangannya pemegang pinggang. Ya. Oke. Ya. Ibu memegang pinggang, Bapak memegang ini bahu ya, memegang bahu. Pundaknya. Dua-duanya ya, kedua tangannya. Nah, ini yang agak beda antara orang yang sudah menikah dengan Anda yang masih jomblo. Atau yang pacaran. Saya akan hitung 1 sampai 3, kira-kira saudara akan melihat ekspresi cinta dari seorang wanita atau seorang istri, seorang ibu ketika menyandarkan kepalanya di di dada ayah atau istri suaminya atau ya suaminya ya. Boleh di kanan, boleh di kiri. Kita akan lihat ekspresi beliau-beliau ya. Kita lihat ekspresi beliau-beliau. Oke, kamera jangan lupa ya. Ya. Ada yang ketinggalan? Ayo silakan maju. Ada yang ketinggalan? Pak Anton. Mana Pak Anton? Pak Anton multimedia. Pak Alex. Oh iya, Pak Alex sudah ya. Oh iya, Pak Anton. Ya, silakan. Ya, Pak Jarot. Ya. Wah, luar biasa. Ayo kita tunggu. Ya, kita tunggu ya. Ya, ayo mana Pak Anton, ada Pak Anton? Loh. Mana Pak Anton? Yang pakai? Bukan, itu Raffi Ahmad itu. Ya, silakan. Ya.
Sama ibu ya, sama istrinya. Ya, ya di sini di depan ini. Wah kayak multimedia itu mana? Di sini Mak, di depan mimbar nih, di depan mimbar. Ayo puji Tuhan. Ya, ya. Ya, pelayanan di selalunya di belakang, sekarang pelayanan di oke stop. Nah sekarang ya berhadapan-hadapan, yang ibu pegang ini pinggangnya, ayah bapak pegang pundaknya. Kita akan lihat ekspresi dari beliau-beliau yang sudah cukup berpengalaman ketika mereka memberikan ekspresi kasih sayang, cinta antara pasangan ya. Ini adalah memberikan ucapan anniversary kepada Bapak Ibu Gembala kita. Hitungan ketiga, boleh pilih kanan atau kiri terserah. Ya, pokoknya sampai nyaman. Hitungan ketiga dan jangan dilepaskan ketika saya sebelum memberikan instruksi. Hitungan 1, 2, 3. Ayo seret di pundaknya, di pundak. Nah, stop ya, stop. Nah. Oke, semua lihat ya, begitu amannya, begitu nyamannya, begitu enaknya, begitu indahnya. Berikan tepuk tangan untuk pasangan ini. Iya, terima kasih. Sekarang menghadap ke jemaat. Hitungan ketiga kita akan mengucapkan happy anniversary Pastor Suherno, Sopater MTH dengan Ibu Hermin ya, Ibu Hermin ya. Hernita, Ibu Hernita, semua katakan selamat berbahagia, gitu aja ya. Happy anniversary Pastor Suherno Sopater bersama dengan Ibu Hernita, selamat berbahagia. Hitungan ketiga, yang keras ya, karena satu kali aja. 1, 2, 3. Happy anniversary Pastor Suherno Sopater dan Ibu Hernita. Tepuk tangannya mana dong? Silakan duduk kembali. Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa ya. Iya, memang kalau masih tunangan sebelum merasakan cinta kasih, ya mungkin masih ada masih kaku ya. Kalau beliau-beliau, wah luar biasa. Ibu langsung nyandar. Enak set itu, hampir ketiduran. Puji Tuhan ya. Kalau secara pribadi Bapak Ibu, kalau saya mengenal beliau-beliau Bapak Ibu Gembala kita, Pastor Suherno dan Ibu ini, beliau-beliau ini adalah kedua pribadi yang pertama adalah kesukaannya memberitakan firman Tuhan. Jadi saya ingat apa kata Tuhan Yesus ketika di dalam Matius pasal 10, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Ayo pergi kamu, pergilah kepada domba-domba yang hilang. Pergi beritakan kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat. Nah ini dilakukan oleh beliau-beliau, puji Tuhan. Yang kedua, beliau-beliau juga mengingatkan saya ketika Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius pasal yang ke-10. Sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan dan kamu memperoleh dengan cuma-cuma, berikan itu dengan cuma-cuma. Jadi pribadi Bapak Ibu Gembala kita adalah orang yang suka melayani orang sakit dan mendoakan. Bahkan juga mendoakan supaya sembuh dan juga seringkali ada orang yang kerasukan dan setan itu pergi dalam nama Yesus. Ada juga beliau-beliau ini adalah orang yang ramah. Ya, ramah itu adalah orang yang hospitality, selalu menyapa duluan. Ini adalah suatu karakter Kristus sebagai seorang gembala. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati dengan Bapak Ibu Gembala yang ramah, yang gak cuek walaupun melayani di kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Jadi firman Tuhan katakan kalau kamu pergi masuk ke rumah orang berikan salam. Kalau dia memberikan salam biarlah orang itu diberkati Tuhan. Terima kasih sekali lagi happy anniversary untuk Bapak dan Ibu Pastor Suherno dan Ibu Gembala, Tuhan berkati. Bapak Ibu, ada satu kisah dalam kitab Perjanjian Lama yaitu zaman Nuh. Ini ada menunjukkan tentang simbol perdamaian dan rekonsiliasi. Saat itu ketika Nuh pada waktu setelah air bah, dia menginginkan tanda apakah waktunya dia harus pergi ke daratan. Karena waktu itu air sudah meluap dan melebihi batas bumi. Jadi gunung-gunung penuh dengan air. Ketika sudah hujan reda dia menunggu. Bahkan sampai 7 hari lagi dan melepaskan burung merpati. Ketika senja kemudian pulanglah burung merpati itu dan di paruhnya membawa sehelai daun zaitun yang segar. Dan dari situ mengetahui bahwa daratan itu sudah
daratan itu sudah bisa untuk diduduki atau ditinggal kembali. Ini adalah suatu bukti bahwa penyertaan Tuhan Yesus yang Alfa dan Omega bukannya hanya Yesus yang ada dalam kitab Perjanjian Baru, tapi Yesus yang sudah ada dalam kitab Perjanjian Lama. Merpati ini adalah suatu simbol bagaimana kehadiran Tuhan menolong dan memberikan pengharapan. Ada situasi dan kondisi yang kita akan belajar dari kisah Perjanjian Lama ini juga. Ternyata segala sesuatu ada waktunya, kata sang pengkhotbah. Ada masanya di langit, di bawah langit itu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu juga untuk mati. Ada waktu untuk menanam, ada waktu juga untuk mencabut. Ada waktu untuk menangis dan juga ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk mencari, bahkan juga ada waktu membiarkan rugi. Ada waktu menyimpan, ada waktu membuang. Bahkan ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Nah, kalau kebiasaan Bapak Ibu itu yang memang seharusnya banyak berbicara adalah seorang ibu atau wanita. Karena secara biologis harus mengeluarkan 5.000 kata setiap hari. Pa, apa ma? Papa nggak tahu kak, anak kita sudah bertumbuh dengan baik. Tahu nggak Pak, ada kebutuhan yang kita sudah, iya Ma. Papa tahu nggak, besok itu kita harus ada, iya Ma, iya Ma. Pak tahu nggak ini, ya sudah 5.000, Ma waktunya Papa ngomong. Iya Pak. Gini Ma, Pak tahu loh kok ngomong meneh sih. Kan ada waktunya diam, ada waktunya ngomong. Ya ada kalanya kita harus mempunyai pengertian antara pasangan hidup, suami istri dan sebagainya. Berikutnya ada juga kisah dalam kitab Perjanjian Baru. Ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, firman Tuhan berkata, terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Puji Tuhan. Ini adalah suatu firman Tuhan yang akan memberikan gambaran kepada kita bahwa kita yang mempunyai aliran gereja Pantekosta atau Pentakosta mempercayai bahwa merpati adalah gambaran Roh Kudus, pribadi Allah yang suci menolong, pribadi Allah yang suci menghibur, pribadi Allah yang suci membimbing kita ke dalam kebenaran. Firman Tuhan hari ini adalah suatu perintah Tuhan kepada kita supaya mempunyai karakter tulus. Ya, next. Jadi mempunyai karakter tulus, ya, tulus, tetapi harus cerdik. Ya. Jadi karakternya tulus tapi harus cerdik. Tulus tapi cerdik. Tulus itu artinya adalah orang yang sungguh-sungguh. Tulus artinya adalah orang yang bersih hati. Tulus artinya adalah orang yang jujur. Tulus artinya adalah orang yang tidak pura-pura. Dan tulus artinya adalah orang yang tidak serong. Ada kalanya kita tulus mau menolong, bahkan memberikan semuanya untuk kita. Tapi belum tentu orang yang kita telah tolong, kita beri, berbuat sama seperti kita. Tetapi berbahagialah orang yang tulus di hadapan Tuhan, karena itu adalah perintah Tuhan. Alkitab berkata kepada kita, saya undang sekali lagi berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan dan mengaminkan, mengimani firman Tuhan. Mari berdiri bersama-sama. Kita akan membacakan firman Tuhan yang akan menjadi pertumbuhan iman kita. Sama-sama kita akan berkata 1, 2, 3. Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Ini perintah Tuhan supaya kita punya karakter tulus tapi cerdik. Tapi dikatakan loh, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Yang mana yang lebih banyak? Karena banyak bahkan umat Tuhan yang banyak cerdiknya nggak tulus, akhirnya malah suka menipu dan tidak mempunyai hati nurani seperti Yesus. Tetapi Tuhan katakan kamu harus tulus tapi juga cerdik. Supaya apa? Jangan terlalu banyak ditipu dan juga kamu rugi akan dirimu sendiri dan kamu tidak selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Suatu saat Tuhan Yesus ini mengatakan nubuatan
perkataan sebelum Yesus mati, bangkit dan naik ke surga dan Roh Kudus turun untuk menyertai umat Tuhan. Ada gambaran tadi ada 4 ya, sekitar 4 untuk menyimbolkan karakter manusia. Tapi nanti ada 5 yang di akhir dari pemberitaan firman Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini kamu tulus seperti merpati tapi cerdik. Saudara melihat gambaran di sini ketika Tuhan memberikan perintah, gambaran kita sebagai umat Tuhan adalah seperti domba, tapi bukan di luar, bukan di dalam tapi di luar. Kalau di dalam ada gembalanya. Kalau di dalam kandang domba itu aman. Karena hanya satu pintu dan gembala berjaga-jaga di depan pintu. Kalau ada orang yang mengambil domba itu berarti adalah pencuri. Jadi mencuri domba itu kalau ada yang di luar. Bahkan kalau ada binatang yang mau masuk, gembala itu Allah yang selalu memelihara dan melindungi kita akan melawan setiap musuh-musuh kita. Jadi posisi kita kalau di kandang dia diketahui oleh gembalanya itu merasa aman. Karena Tuhan selalu akan melindungi kita. Tetapi Tuhan berkatakan kamu akan kuutus kepada kawanan domba. Berarti posisinya di luar ya kandang, di luar kandang. Atau kalau saudara pergi ke gereja rasanya nyaman, pujian haleluya luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sebagainya. Merasa indah seperti mau masuk surga saja. Tetapi kenyataannya Tuhan mengutus Anda keluar setelah saudara menerima, mengerti kebenaran firman Tuhan dan diutus Tuhan ke tengah-tengah kawanan serigala sebagai lambang bahwa kita umat Tuhan diperintahkan keluar ke dalam dunia ini untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang digambarkan sebagai kawanan serigala. Ingat, Tuhan Yesus pernah berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam kelimpahan. Itulah yang dilakukan Yesus. Apakah saudara ketika diutus di dalam kawanan serigala, saudara sebagai umat Tuhan ketika diutus kepada dunia yang nyata, bukan di gereja, tetapi di luar gereja, di luar lingkungan saudara, apakah saudara tetap dalam prinsipnya Yesus untuk menjadi domba yang taat kepada firman-Nya Tuhan? Di sini kita juga harus menyadari ada juga yang disebut dengan serigala berbulu domba di dalam lingkungan gereja. Tetapi itu sudah lewat masanya. Sudah lewat karena apa? Karena sudah digenapi oleh muridnya Yesus yang disebut dengan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot adalah muridnya Yesus yang serakah. Muridnya Yesus yang menjual Yesus. Muridnya Yesus yang bersama dengan Yesus tapi tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita sendiri pasti pernah mengalami beberapa tahun yang lalu waktu COVID itu kita sangat mengalami dan mengerti siapakah teman, siapakah saudara seiman yang benar-benar menolong kita pada waktu kesesakan. Tetapi ketika pada waktu kita di luar gereja, kita juga harus hati-hati. Ada orang-orang yang kelihatannya baik. Ada orang-orang yang kelihatannya mau menolong kita. Ada orang yang mau menghibur kita. Bahkan kelihatannya orang itu membimbing kita ke dalam kebenaran. Tapi mereka adalah nabi-nabi palsu. Artinya adalah orang yang menyamar seperti domba. Kelihatannya baik. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan dari buahnya lah kita melihat dan mengenal mereka. Next. Tulus tapi cerdik. Lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sekilas kita lihat ada kemiripan-kemiripan dan persamaan antara domba dan serigala. Ada beberapa yang bulunya sama-sama warnanya putih. Dia adalah binatang ini adalah salah satu adalah dari yang lain adalah binatang yang cukup cerdas. Mereka juga setia dengan kawanan yang lainnya. Kalau domba perilakunya selalu berkelompok tapi sifatnya cepat takut. Dan sifatnya adalah lemah, lembut dan jinak. Gambaran domba umat Allah kalau di dalam penggembalaan adalah selalu
ingat, mendengar. Ingat ya, domba di dalam gereja umat Tuhan selalu ingat, mengenal suara gembala dan mengikuti arahannya, instruksinya. Gembala sidang adalah otoritas yang diberikan Tuhan kepada pelayan Tuhan untuk membimbing, mengarahkan umat Tuhan ke jalan benar, jalan yang benar, dan mengenal akan Tuhan lebih lagi. Jadi kalau ada program gereja, kegiatan rohani apapun, ingat, dengar, ikuti. Itu kalau diumpamakan sebagai umat Tuhan seperti domba yang baik. Nah, sedangkan serigala hampir mirip. Dia adalah yang setia dengan kawanannya. Dia selalu loyal, sosial, cerdas, bahkan berani. Indranya sangat tajam. Staminanya kuat, bahkan dia mempunyai kemampuan berburu yang sangat hebat. Luar biasa. Dia bisa menerkam dan berburu binatang yang badannya jauh lebih besar dengan dia. Karena mereka punya strategi. Tapi bedanya. Kalau domba adalah lemah lembut, kalau serigala adalah buas. Yang sangat unik saudara. Di lingkungan keagamawian. Gambar serigala ini dikatakan sebagai simbol orang rohani dan bijaksana. Jadi dia adalah gambaran orang yang bijaksana, dihormati sebagai pemandu spiritual, orang yang sangat hebat dan sangat disantuni. Luar biasa. Ini adalah gambaran serigala. Jadi saudara, kalau sebagai domba diutus di lingkungan kawan serigala, ada orang-orang yang kelihatannya baik, kelihatannya rohani, kelihatannya adalah orang yang siap masuk surga. Tapi kenyataannya ada satu yang berbeda. Mereka tidak mempunyai gembala yang baik yang disebut dengan Yesus Kristus. Next. Tulus tapi cerdik. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Serigala sangat cerdas, cerdik bagaimana dia menerkam mangsanya. Tetapi Tuhan berkata, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kalau serigala secerdik-cerdiknya, bahkan ada binatang yang lain yang lebih cerdik, itu tidak bisa membodohi, menipu daya manusia. Tetapi ular bisa menipu daya manusia. Dan ini dikatakan, apa perbedaan kecerdikan ular dengan kecerdikan serigala sebagai inspirasi buat kita sebagai umat Tuhan. Kalau ular dia cerdik hanya untuk bertahan hidup. Nah, bedanya. Tetapi kalau serigala dia cerdik untuk merampas dan rakus untuk mematikan kehidupan orang lain. Itu adalah gambarannya. Ini adalah contoh bagaimana Tuhan memberikan pengertian. Kalau ular menghadapi situasi, dia akan hati-hati dan waspada. Bahkan kalau bisa, kalau kira-kira mengancam hidupnya, dia akan pergi saja. Kalau dia lihat musuhnya lebih tinggi, lebih hebat daripada kita, enggak masalah. Dia pergi aja. Jadi gambaran kita cerdik seperti ular. Kalau ada masalah, lebih baik solusinya apa? Tapi kalau serigala cerdik, yang penting aku dapat untuk diriku sendiri. Yang penting aku nyaman. Yang penting aku dapatkan sesuatu untuk aku, dan aku. Itu bedanya. Kecerdikan antara ular dan kecerdikan dari serigala. Matius 10 ayat yang ke-16. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada kalanya situasi dan kondisi yang membuat kita harus tulus saat Tuhan membawa kita dalam rencana Tuhan. Tuhan mengatakan nanti kamu akan digiring ke pemuka, penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi nanti akan ada suatu situasi yang Tuhan izinkan. Kita dibawa kepada orang-orang yang digambarkan seperti serigala. Orang yang kelihatan suka beribadah, orang yang baik, tetapi dia akan memelintir dan mematikan iman kita dan menyesatkan kita, memakan firman Tuhan yang telah kita terima. Itu suatu saat kita akan bisa diperhadapkan seperti itu. Itu adalah nubuatan Tuhan.
Di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan di lingkungan orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Yang kedua, saudara kalau lihat hari ini peperangan dan sebagainya. Ada istilah dalam peperangan yang disebut dengan bukan loyal tetapi pengkhianat bangsa. Di kalanya ada situasi dan kondisi, Tuhan mengatakan ada orang yang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, kok mentolo temen. Ayah akan anaknya dan anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuhnya. Ini adalah situasi dan kondisi bagaimana seolah-olah di luar sana kelihatannya benar. Dan membenarkan diri dengan berbagai macam cara supaya untuk memutar kebenaran yang telah kita terima. Bahkan dengan secara fisik mereka akan membunuh iman kita dan membunuh fisik tubuh kita. Jadi tulus sama dengan hati yang suci. Next, firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita punya hati yang tulus atau yang suci, Tuhan katakan adalah orang-orang yang berbahagia karena mereka akan melihat Allah. Mari kita akan menerima kebenaran firman Tuhan ini kalau ada situasi kondisi yang tertentu. Yang seperti firman Tuhan katakan tadi, dibawa kepada orang-orang yang kelihatannya baik dan juga ada orang yang mengancam untuk membunuh kita. Tulus kepada siapa? Kepada Kristus yang berkuasa atas kekekalan dan atas surga. Kalau ada orang yang menghina, mengolok, mengejek iman kita, bahkan mengancam untuk membunuh kita, ingatlah hati kita tulus terus kepada Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas kekekalan dan atas surga. Artinya kekekalan adalah awal dan akhir. Manusia adalah orang yang telah dilahirkan dan akan mati. Satu kali hidup untuk Tuhan dan satu kali mati masuk surga. Amin. Jadi Tuhan itu berkuasa atas kekekalan. Kalau kamu diperhadapkan dengan situasi seperti itu, hatimu tulus di hadapan Tuhan. Karena apa? Kalau mereka menyerahkan kamu, jangan kamu khawatir. Immanuel. Atau bagaimana akan apa yang kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan padamu pada saat itu juga. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan dan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Ketika mereka mengintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian dan kita bisa menjawab sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kamu berkata-kata bukan dari dirimu sendiri, tetapi Roh Bapa yaitu Roh Kudus, dia akan yang berkata-kata di dalam kamu. Katakan amin. Ada kalanya situasi kondisi kita dibawa di kawanan serigala. Mereka benar-benar ingin menghancurkan iman kita. Percayalah, Roh Kudus akan menolong. Roh Kudus akan menghibur. Dan Roh Kudus juga akan membimbing kita di dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan bukan hanya kita khawatir. Tetapi katakan, jangan takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik. Next. Membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini yang kita percayai. Gak masalah kita dalam situasi kondisi yang mungkin terjepit. Tak terasa bertahun-tahun lamanya. Dari keluarga kami setelah kita doakan masih belum mengenal Yesus. Tetapi yang kita baptis adalah orang yang bukan keturunan darah daging kami. Orang yang kita bimbing, orang yang kita nikahkan. Supaya mengenal Yesus lebih dalam lagi. Ini ya kenyataannya. Ada kalanya suatu saat dalam situasi tertentu. Mungkin waktu hari raya atau rapat dan sebagainya. Kita sadar. Iya ya, keluarga saya belum mengenal Tuhan. Disinilah waktunya. Minta urapan Roh Kudus dengan kuasanya. Menyatakan kebenaran firman Tuhan. Ada kalanya mereka akan bertanya-tanya di luar kapasitas kita. Iya, kemarin kok sekilas pernah dibahas oleh Bapak Gembala di pendalaman Alkitab. Nah, ini kan wajah-wajah yang rajin pendalaman Alkitab. Kelihatan, senyumnya kelihatan tuh. Hari apa Bu Gembala? Hari, ya, oh
Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ini kelihatan wajah-wajah yang suka dimuridkan dan suka baca firman Tuhan dalam pendalaman itu wajahnya kelihatan. Cerah gitu ya, cemerlang luar biasa. Ada kalanya, oh iya saya pernah itu. Bapak Gembala menceritakan tentang firman tentang ini. Ada pertanyaan dari orang-orang. Nah kita bisa menjawabnya karena Roh Kudus. Tapi ada orang yang sekali-kali kadang dia mengancam jiwa kita, tubuh kita. Tadi masalah itu adalah di bawah langit. Tapi kita punya iman. Tuhan Yesus itu bukan hanya berkuasa di bawah langit. Tetapi di atas langit, yaitu di surga. Kalau ada orang yang mengancam jiwa kita dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Bahwa setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga yang akan menyangkal di depan Bapakku yang di surga. Inilah yang disebut dengan tulus, diinginkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah lingkungan kita berada, bukan di lingkungan orang Kristen yang mendukung kita. Tapi kita di luar gereja, di lingkungan rumah kita, bahkan di luar di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan pelayanan, bukan di dalam gereja. Tulus hati, terus di hadapan Tuhan. Walaupun kita sudah membantu orang tersebut, kita menolong orang tersebut, bahkan selalu menyakiti hati kita. Tidak masalah. Saya ingin seperti Yesus yang tulus hati dalam hidup saya. Karena Roh Kudus itu ada dalam hidup saya. Yang berikutnya, tulus, tapi cerdik. Tulus, tapi cerdik. Tulus, tapi cerdik. Karena kalau umat Tuhan gak cerdik, nanti akan menjadi bulan-bulanan iblis. Menjadi makanan terus dari iblis. Jadi kita harus cerdik, berhikmat, bijaksana. Kalau orang di luar kita lebih cerdas, orang di sana lebih cerdik dan bijaksana menurut pandangan Tuhan. Dan kita harus minta hikmat yang dari Kudus, Roh Kudus yang akan menambahkan hikmat kita untuk berada di lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang digambarkan seperti kawanan serigala. Nah, ini perlu sekali. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang pernah dibohongi? Angkat tangan. Ada. Siapa yang pernah ditipu? Angkat tangan. Nah, siapa yang pernah mengalami kerugian? Angkat tangan. Oh, ada juga. Nah, ini perlu hikmat Tuhan. Perlu hikmat Tuhan lebih. Dan bukan dari hikmat dunia. Tapi hikmat Tuhan yang dari Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Ada kalanya Tuhan mengizinkan dalam situasi kondisi. Kalau mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, firman Tuhan katakan, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Kalau mengerti di depan, di hadapan kita, di lingkungan kawanan serigala, mereka mau membunuh kita, melayu. Ojo sok gagah-gagahan, sok-sokan, melayu ora apa-apa. Firman Tuhan katakan, larilah supaya kamu selamat. Jangan sampai kamu dalam situasi kondisi kalian atau kita, Anda sebagai umat Tuhan, mati konyol. Nah, tidak mau itu Tuhan. Kamu harus selamat. Terus sampai kapan? Nah, inilah yang disebut dengan cerdik. Tuhan ingin saudara hidup dalam kelimpahan. Artinya sejahtera secara rohani dan juga sejahtera secara tubuh jiwani dan juga secara fisik. Kalau memang ada teman yang memberikan hikmat, kalau kita sakit lebih baik periksa ini, periksa itu, ya kita ikuti aja. Karena itu lebih baik untuk kebaikan kita. Yang sering kali, tadi kan sudah ada datangi bapak-bapak ya. Pak, tolong sekali lagi yang berdiri di sini tadi angkat tangan. Yang berdiri bapak-bapak di sini angkat tangan. Bapak-bapak angkat 1, 2, 3, 4. Nah ini sekarang jujur. Seringkali istri Pak, istri itu adalah ahli waris kerajaan Allah. Seringkali istri itu memberikan nasihat. Pak, gak usah Pak, ngono-ngono Pak. Singini aja apa-apa. Oh gak iso. Aku karirku kok mulai tahun-tahun kok ngini aja gak iso.
Pokoknya aku ngene, Pak. Hikmat Tuhan dipakai, Pak. Jangan sampai keliru loh, Pak. Wis gak iso, Bu. Pokoknya kudu ngene, Bu. Pertanyaannya, dari bapak-bapak yang pernah dinasihati oleh istri sebagai ahli warisnya Tuhan, tidak menuruti, akhirnya keliru, jujur, angkat tangan. Satu tuh, luar biasa. Wah, Bu Gembala, puji Tuhan, Bu. Bapak-bapak ikut podo nurut ya. Nurut ambil bojone, tapi beda loh. Nurut sama takut sama istri beda. Jadi suami-suami yang berhikmat menerima ahli waris kerajaan surga itu istri, bukan suami takut istri. Ada kalanya situasi seperti itu kita perlu hikmat lebih dan hikmat lebih. Karena cerdik seperti apa? Next. Cerdik itu adalah setia sampai Kristus datang kedua kali atau sampai Kristus sampai mati. Jadi Yesus itu setia. Kalau dibenci, gak apa-apa, bertahan aja. Diolok, bertahan aja. Yang penting kamu selamat. Kalau Tuhan waktu mau disalib, diolok-olok, dihina, sebagai raja orang Yahudi, diludahi. Wah, gelora, angin badai gelora yang tinggi, yang membahayakan. Dia hanya berkata, diam! Wah, kaget aku. Langsung reda. Itu angin ombak yang sangat tinggi. Tuhan berkata gitu aja, wah. Nah, kalau Tuhan waktu dihina, diolok, dicambuk, wah, dengan kuasanya langsung, wah, bek. Bahaya sekali. Ya, tapi Tuhan itu setia. Nah, kita pun juga setia. Sampai Yesus datang kedua kali. Itu namanya cerdik. Selamat, dan selamat. Nah, itu namanya cerdik. Cerdik, terus selamat, setia, percaya Yesus, sampai Yesus datang kedua kali. Itu namanya cerdik. Demikian juga kita harus cerdik seperti Yesus, seperti guru kita. Firman Tuhan katakan seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Dan bagi seorang hamba jika, nah ini yang luar biasa. Ia menjadi sama seperti tuannya. Jadi kalau seandainya guru pasti ada ilmunya, pasti melebihi daripada muridnya. Tapi kalau seandainya sama seperti Yesus, ya diolok, dihina, bahkan matinya disalib seperti Yesus, luar biasa. Ada banyak orang Kristen yang meninggalnya seperti Yesus, ya benar-benar disalib gitu. Tapi ada murid Yesus yang merasa, waduh saya enggak layak saya mati seperti Yesus. Akhirnya posisinya terbalik. Ada orang yang mati setia sampai seperti Yesus, bukan hanya disalib, tetapi dipenggal kepalanya. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Kamu mau menjadi murid Yesus? Mau setia. Ilmunya Yesus mau kamu terima semua? Mau. Kamu ingin bisa mengajar seperti Yesus? Iya, belajar. Jadi belajar. Belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Belajar. Sampai kapan? Sampai mati. Jadi learning by doing. Setelah mendengar, lakukan. Mendengar, lakukan. Seperti Yesus. Kalau hanya mendengar, mempelajari, nanti seperti kawanan domba, seperti kawanan serigala. Yaitu seperti ahli-ahli Taurat. Isone mek maitu. Boleh Anda belajar menjadi seorang mahasiswi STT. Supaya meningkatkan pengenalan kita kepada Yesus tentang ilmunya Tuhan. Jangan mengkritik khotbah. Khotbahnya Matius 10:6. Oh, ngerti aku, Pak. Gak ngerti. Scroll aja. Sendelok handphone aja. Gak usah perlu Pak Gembala khotbah. Wis paham Pak, ngerti, paham. Melakukan. Gurung Pak. Oh, bukan murid Yesus. Bukan seperti Yesus. Harus seperti Yesus. Murid itu harus seperti gurunya. Belajar terus sampai mati. Sampai akhirnya Tuhan katakan, sudah selesai. Karena Tuhan menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Mbah, Bude, nun sewu panjenengan
yang umurnya sudah 60, 70. Semoga Tuhan nambahkan 90 bahkan 100 ada. Tapi ada kalanya Tuhan katakan dalam hatimu, waktunya. Padahal sehat loh, kok ada waktunya. Tak posisi duduk, posisi tidur, baca Alkitab, berdoa, ada waktunya. Tuhan sudah selesai. Puji Tuhan. Haleluya. Praise God, Jesus. Tak terasa sampai bulan ke-6 ini ada 5 rumah sakit yang berbeda yang sudah saya kunjungi karena ada kesakitan dalam tubuh saya. Saya harus ICU dan sebagainya. Tuhan izinkan. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dalam hidup kita, tubuh kita, karakter kita. Kita nggak bisa ngerubahnya. Kecuali kalau Roh Kudus menguasai, mengurapi, dan kita menyerahkan hidup kita. Roh Kudus, kuasai hidupku. Bekerjalah atas hidupku. Tolonglah aku. Aduh, aku gak mampu. Gak mampu Roh Kudus. Hibur kuatkan aku. Aku kalau mengampuni 1 kali bisa, 2 kali bisa, 3 kali bisa. Sampai 7 kali, aduh Roh Kudus gak kuat. 8 kali ngampun, 9 kali ngampun. Aduh Roh Kudus, kuatkan aku untuk mengampuni, memberkati dia. Hiburkan aku Roh Kudus, tolong firman-Mu berkuasa atas hidup. Rema firman-Mu Tuhan. Karena ketika Yesus datang kedua kali, dia akan menyambut bukan Kristen umat Tuhan yang anak-anak, remaja, muda, tetapi yang dewasa. Anda akan disambut Yesus kedua kali. Kalau Anda adalah umat Tuhan, domba-domba yang dewasa sebagai gambaran mempelai wanita, Yesus sebagai mempelai laki-laki. Om, aku mau berubah mulai hari ini. 15 Juni 2025, aku mau berubah, Roh Kudus menguasai hidupku. Aku gak mau serakah lagi. Aku gak mau sombong lagi. Aku gak mau hanya untuk kepentingan diriku sendiri. Hanya aku pandang Yesus saja. Roh Kudus, buatlah hidupku penuh dengan kasih. Roh Kudus, buatlah hidupku penuh dengan sukacita. Roh Kudus, biarlah damai sejahtera menguasai hidupku. Roh Kudus, biarlah aku penuh dengan kesabaran, penuh dengan kemurahan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesetiaan, penuh dengan kelemah lembutan, penuh dengan penguasaan diri. Om, aku sering marah. Boleh marah, tapi jangan menjadi pemarah. Marah karena kebenaran. Aku gak suka seperti itu, tapi benar. Itu prinsip kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan berkomitmen bersama-sama. Next. Kalau orang Batak berkata begini. Rindu au ndang mandok do jarak do hot waktu. Rindu au tu hodo saima. Kita dewe ngomong ini ya. Kangenku orang ngerti jarak lan waktu. Kangenku mau ngerti kowe. Iya, kowe. Kalau orang Jawa Barat berkata gini. Kangen kuring te apal karena jarak jeng waktu. Kangen kuringan ukur apal kajeng. Tapi beda dengan orang yang dari timur. Betapung rindu seng kenal jarak deng waktu. Betapung rindu cuma kenal ali saja. Ayo kita ucapkan sama-sama. Dengan bahasa nasional kita. 1, 2, 3. Rinduku tak mengenal jarak dan waktu. Rinduku hanya mengenalmu. Haleluya. Tantangan kita sebagai jemaat yang tulus. Tapi cerdik. Di hadapan Tuhan. Karena kita akan diutus dengan dunia yang nyata dan fakta. Bagaimana orang-orang ingin menghancurkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai gambaran domba. Ada binatang apa tadi? Gambaran manusia? Domba, serigala, ular, dan yang terakhir sebagai konklusi dan penutupnya. Ini mari kita akan berpikir ya, mikir. Next, conclusion. Mikir. Dan dalam hati kita. Tapi yang paling penting itu hati Tuhan katakan yang tulus. Coba lihat dalam hatimu.
Koreksi kebenaran firman Tuhan dalam hatimu. Koreksi ya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Masihkah punya iman kepada Dia dengan ketulusan hatimu? I believe Jesus is Christ. Jesus is my Lord. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupku dan berkuasa atas yang bukan di bawah langit, tetapi di surga di atas langit. Masihkah hatimu percaya kamu akan dipelihara Tuhan? Jodoh di tangan Tuhan, anak cucumu di tangan Tuhan, masa depanmu di tangan Tuhan. Yesus Kristus yang telah memberikan nyawanya untuk Anda dan saya, untuk kita sebagai umat Tuhan. Koreksi hatimu. Di luar sana sedang perang. Di luar sana sedang krisis. Sekarang ada berita tentang COVID yang baru akan datang. Tetapi I believe in Jesus. Hatiku tetap percaya. Koreksi hatimu. Yang kedua, koreksi pikiranmu. Mikir. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari song leader, singer. Haleluya, shikara.